Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam luar biasa. Kembali lagi bersama Fokus Konten. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan dalam berurusan dan masih dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini admin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Life of Pi yang dirilis pada tahun 2012 ya. Film ini keren sekali jujur ya, karena visualnya yang bener-bener mantep ya, dan juga pengetahuannya yang pasti. Film ini menceritakan remaja yang harus mengalami kepedihan yang sangat teramat pedih, di mana ia ditinggalkan kekasihnya serta keluarganya, dan ia juga terdampar dan harus bertahan hidup di tengah-tengah laut bersama harimau yang ganas. Tanpa spoiler di awal dan tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita mulai ceritanya, admin ingin menyampaikan bahwa video ini adalah full spoiler atau alur cerita film. Akan sangat terasa sekali jika teman-teman menontonnya yang full movie. Pi yang tinggal di kota Pondicherry, India bersama kedua orang tuanya dan seorang laki-laki yang bernama Raffi Patel, yaitu kakaknya. Ayahnya Pi adalah pemilik dan sekaligus pengurus dari sebuah kebun binatang di kota tersebut. Suatu ketika ayahnya berencana untuk pindah bersama seluruh keluarganya ke Kanada dengan terlebih dahulu menjual seluruh koleksi kebun binatangnya. Alasan ayahnya untuk pindah dari India adalah untuk kehidupan yang lebih baik lagi bagi keluarganya, karena merasa India di bawah kepimpinan Perdana Menteri Indira Gandhi adalah sebuah kepemimpinan yang tidak nyaman. Keluarga Patel pun akhirnya berlayar menuju ke Kanada. Mereka menyewa kapal kargo yang bernama Timsum dari Jepang sekaligus menumpang di dalamnya. Pi yang masih menyesali ketidaksempatan mengucapkan selamat tinggal kepada Anandi atau kekasihnya, kapal Timsum terus melaju mengarungi Samudra Pasifik tanpa peduli bahaya ataupun memperkirakan cuaca terlebih dahulu. Setelah melewati daerah cekungan Filipina, sampailah mereka di daerah Palung Mariana. Badai kemudian datang menghadang kapal mereka. Kapal tersebut terombang-ambing hingga menyapu kapalnya. Pi yang terbangun karena merasakan kapalnya bergoyang-goyang, ia pun tersenyum karena sangat senang bisa melihat badai di lautan. Dan bener ya. Tak lama kemudian Pi pun akhirnya keluar sendiri karena merasa momen yang jarang ia temui. Badannya yang terhuyung-huyung karena goyangan kapal. Pi yang disambut terpaan hujan lebat. Ia pun meloncat kegirangan menikmati serangan hujan badai. Ia menantang alam untuk memberinya badai yang lebih dahsyat lagi sambil tertawa. Pi yang badannya tergelincir ke sana kemari mengikuti goyangan kapal, ia tetap kegirangan
tanpa menyadari bahwa tragedi sedang mengintainya. Dia terpeleset sampai ke ujung pagar kapal. Ia mengamati badai dan wajahnya berubah seketika menjadi ketakutan saat ia melihat ombak yang sangat tinggi menghantam bagian depan kapal dan air yang masuk memenuhi kapal. Pi pun seketika panik. Ia ingat keluarganya masih tidur di bawah lantai. Tinggal satu tangga lagi menuju ke kamarnya, tapi lantainya itu sudah dipenuhi dengan air. Ia berusaha membuka pintu kamar tapi tak bisa, nafasnya sudah tidak cukup lagi. Ia pun kembali berenang ke atas, berharap keluarganya sudah menunggu di atasnya. Alam badai semakin dahsyat, mencari dan memanggil-manggil keluarganya. Ia melihat kerumunan kru kapal di dekat Skoci, tidak ada keluarganya. Pi yang berteriak pada kru kapal untuk menyelamatkan keluarganya yang masih terjebak di kabin. Kru kapal malah menyuruhnya untuk naik Skoci duluan. Di Skoci sudah ada si juru masak yang sedang berusaha melepaskan tali yang mengikat Skoci kapal. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara Zebra yang ketakutan di bagian atas. Zebra yang ketakutan itu meluncur ke Skoci juga, mengagetkan semuanya. Dan juru masak terlempar ke laut. Zebra itu mendarat tinggal dengan seekor zebra di Skoci yang terdorong jauh ke lautan oleh deburan air. Pi ketakutan saat sadar ia terpisah sendirian. Ia meniup peluit yang digunakan untuk berkomunikasi di lautan supaya orang-orang yang selamat bisa berenang menuju ke arahnya. Pi senang sekali saat melihat ada gerumbul-gerumbul seperti seorang yang sedang berenang ke arahnya. Ia pun melemparkan pelampung untuk menolongnya. Hujan dan gelap mengkaburkan pandangannya. Saat yang ia tolong semakin mendekat, Pi tersadar bahwa yang sedang mendekatinya adalah Richard Parker, si harimau ganas. Ia pun berusaha menghalau dengan dayung, tapi takdir berkata lain. Meski sudah berusaha dihalau, ombak membawa harimau itu naik Skoci. Pi yang ketakutan langsung menceburkan dirinya ke laut. Di bawah air ia menyaksikan kapal yang meluncur ke dasar laut. Gelombang begitu besar, lampu yang perlahan mati, merinding siapapun yang menyaksikannya. Pi kehabisan napas, ia berenang kembali ke atas dan naik ke Skoci. Ia menyaksikan laut yang berkelap-kelip karena lampu kapal perlahan menggelap. Dan semakin gelap, Pi menangis sambil memanggil ibu, ayah, dan Raffi. Berulang-ulang dia berkali-kali meminta maaf karena hanya dia yang selamat. Ia menyesali karena sepertinya perpisahannya dengan Anandi. Kali ini pun ia tidak sempat mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya. Kemudian hujan badai tidak lagi terlihat dan hari beranjak pagi. Suasana lautan sudah agak terang tapi ombak masih tinggi. Perahu Pi terlihat hanya sebagai titik yang terombang-ambing. Kemudian Pi pun mulai menguras air yang menggenangi perahu supaya lebih nyaman ditinggali. Ia merasa kepayahan karena gelombang dan hujan membuatnya tidak enak badan. Di kejauhan ia melihat orang hutan mengapung di atas tumpukan pisang. Ia pun melemparkan pelampung dan menaikkan orang hutan itu ke perahu. Pi mengucapkan selamat bergabung di perahu itu. Ia ingat kalau orang hutan itu punya anak. Ia pun menanyakan di mana anaknya, seolah orang hutan mengerti dan menunjukkan wajah merananya. Akhirnya malam pun tiba. Hena yang mulai kelaparan, ia berusaha menyerang Pi tapi terhalang oleh terpal. Akhirnya pembantaian tak terelakkan. Hena itu menyerang Zebra dan membunuhnya. Kemudian ia memakannya. Ya, dalam keadaan panik, hewan-hewan bisa lebih buas. Pi pun kembali ke tempat amannya di ujung perahu. Ia sudah sangat mengantuk tapi takut tertidur karena ia bisa terbunuh kapan saja. Ia terbangun dengan cara yang mengejutkan dan ekstrim. Separuh badannya tercebur ke laut. Otomatis ia bangun dan terbatuk-batuk karena kemasukan air laut ya. Ia ingat kalau di perahu itu pasti ada disediakan perbekalan dan penyelamatan. Ia pun membuka ujung terpal dan menemukan lemari penyimpanan. Ia mengambil beberapa pelampung, melemparinya kepada orang hutan yang ternyata ia tidak tahu cara gunanya. Ya, orang hutan dikasih pelampung bisnya. Lalu ia pun mengikat pelampung yang banyak dijadikan perahu kecil dan penyeimbang beberapa dayung. Ia bersiap melemparkan rakit buatannya saat Hena itu muncul kembali dari balik terpal. Tidak puas dengan membunuh Zebra, Hena itu menyerang orang hutan. Seketika Pi pun berteriak-teriak kesal kepada si Hena. Ia ingin membunuh si Hena itu tapi keduluan sama si harimau.
Ternyata harimau yang ditolongnya ternyata tidak pergi. Selama ini ia sembunyi di balik terpal. Kemudian shock setengah mati dan tak mengira bahwa bahaya belum selesai. Pi yang akhirnya kembali ke rakitnya sambil terus berpikir. Ia sadar tidak bisa menaklukkan si Richard Parker dengan cara itu. Kemudian mencoba memancing ikan dengan peralatan yang sebelumnya ia ambil. Singkat cerita, akhirnya tidak ada ikan sedikit pun yang mendekati kailnya. Richard Parker yang melihat ke air dan kegirangan. Ia menyaksikan sekelompok ikan kuah yang sangat besar sedang berenang-renang di sekitar perahunya. Pi yang tersenyum melihat tingkah harimau itu seketika langsung sirna ketika ia melihat Richard Parker mengubah haluan ke arahnya. Dengan tergesa-gesa ia langsung melompat ke perahunya Richard yang masih berenang mendekati perahu. Ia ternyata tidak bisa naik ke perahunya karena sebelumnya ia naik kebetulan terdorong ombak badai pada waktu sebelumnya. Ia hanya bisa bergelantungan di tali pinggir perahu kapal yang menyembul untuk tetap bisa bernapas. Hari sudah semakin sore, harimau itu tetap di air sementara Pi di perahu awalnya ingin motong tali yang digelantungi Richard Parker, tapi ia merasa kasihan melihat raut wajah harimau itu seolah butuh pertolongan. Pi yang sedang mondar-mandir memikirkan cara untuk menyelamatkan harimau itu tanpa mencelakai dirinya. Sampai hari gelap akhirnya ia menemukan caranya, yaitu dengan mengambil semua papan yang melapisi dasar perahu. Bentuknya menjadi rakit yang lebih besar lagi dan mengisinya dengan seluruh perbekalan yang tersisa. Ia juga membuatkan tangga dari papan itu untuk Richard Parker naik ke perahu. Pagi pun tiba. Pi yang sedang memancing ikan dengan jaring. Ada seekor ikan besar berwarna hijau. Jangan tanya admin di sini itu ikan hijau ikan apaan, admin juga masih belum tahu ya. Kemudian ikan itu tersangkut di jaringnya. Pi segera mengangkatnya dan memukulinya dengan kapak yang ia punya. Pi bersujud berterima kasih pada Tuhan karena telah membantu dalam wujud ikan. Ia melemparkan ikan itu ke perahu dan memberi tanda pada Richard Parker agar keluar dari terpalnya. Dan rekonsiliasi telah dimulai. Siang berganti malam, laut masih tetap tenang tanpa ombak yang bergejolak. Bulan yang penuh bersinar terang, bulan penuh putih pucat di langit yang bertaburan bintang. Pi menyadari ada yang aneh pada tampilan malam ini. Permukaan laut dihiasi cahaya kelap-kelip berwarna biru. Awalnya ia pikir itu adalah refleksi bintang yang gemilang di air laut. Kemudian ia menyadari bahwa cahaya itu berasal dari ribuan ubur-ubur kecil dan plankton yang mengeluarkan cahaya. Sungguh indah sekali teman-teman. Ia mencelupkan tangannya ke air dan bermain dengan cahaya dan ia merasa sangat senang sekali. Ia mendekati wajahnya ke air karena melihat sesuatu yang besar sedang bergerak dari dasar air. Tiba-tiba ada seekor paus yang sangat besar melompat ke udara dan jatuh berdebam kembali ke laut dengan riak. Air sebesar gelombang yang mampu membalikkan rakit Pi dan menjatuhkan seluruh persediaannya ke laut. Sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan. Pi merasa tindakannya mengumpulkan seluruh perbekalan di rakit agar ia tak perlu lagi ke perahu sangatlah bodoh sekali. Ya kan, sekarang perbekalannya tinggal sedikit karena hanya itu yang berhasil ia kumpulkan. Setelah kejadian semalam, Pi akhirnya lapar dan terpaksa mau tak mau ia harus makan ikan juga. Hanya itu yang disediakan lautan untuknya. Sebenarnya ada beberapa perbekalan yang belum diambil di perahu. Ia juga butuh kait yang bisa berfungsi untuk jangkar sebagai alat penangkap ikan. Pi terpleset di terpal dan terlempar oleh sesuatu. Ternyata seekor ikan torani alias ikan terbang. Pi melemparkan ikan itu ke Richard Parker dan Richard Parker sama-sama memandang ke sumber lemparan. Mereka takjub karena masih ada ribuan ikan di lautan yang siap terbang ke arah mereka. Ikan-ikan itu yang menabrak wajah dan tubuh mereka hanya bisa melindungi dirinya dengan tangan. Beberapa juga ikan terhempas ke dalam perahu. Pi merasa itu adalah suatu kesempatannya. Ia hendak mengambil ikan itu untuk dia makan, tapi karena jatuhnya di tempat Richard Parker, ia harus berjuang untuk mengambilnya. Pi mengacung-acungkan tongkat untuk menakut-nakuti Richard Parker, lalu mengambil ikan itu dengan jangkarnya yang tadi. Kemudian Pi mulai memakan ikan itu dengan hati terluka. Ia setengah menangis, bagaimanapun ia sangat lapar dan ia harus bertahan hidup karena hidup itu adalah anugerah dari Tuhan.
Ia menyisihkan ikan itu juga untuk suatu tujuan. Ia pikir dengan izin Tuhan harimau itu pasti bisa dilatih. Akhirnya ia pun memulai membuat persiapan pelatihan. Ia meraut ujung tongkat yang ia gunakan sebelumnya. Lalu ia juga mencoba untuk peruntungan menghadapi Richard Parker. Pi mengacung-acungkan tongkat untuk menunjukkan bahwa ia lebih kuat. Ia juga ditanggapi dengan beberapa serangan yang kali ini bisa ia hadapi. Pi mencoba memindahkan Richard Parker ke sisi lain perahu untuk mengambil beberapa barang sekaligus menegaskan kekuasaannya. Setiap harimau itu tergeser, Pi memberinya hadiah sepotong ikan yang sudah ia siapkan di kantongnya. Ia pun beristirahat sejenak di naungan sederhana yang membuat dan merasa sangat bersyukur karena bertempat teduh yang sederhana. Ya, sangat nikmat sekali ya dilihatnya. Richard Parker memandangi Pi. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh segerombolan lumba-lumba dari kejauhan dan Richard Parker memandanginya dengan takjub. Di antara gerombolan lumba-lumba itu, Pi melihat seperti sebuah kapal yang sedang berjalan. Dan benar adanya sebuah kapal di kejauhan. Pi memberi aba-aba keberadaan dirinya dengan cara menembakkan cahaya hingga ke atas, tapi sayangnya kapal itu terus berjalan dan tidak tahu keberadaannya si Pi. Pi terus meyakinkan dirinya untuk tidak putus asa. Bulan pun berganti, persediaan makan sudah habis dan Richard Parker mulai kekurangan nutrisi. Pi yang sudah tidak takut lagi dengan Richard Parker, dan Richard Parker pun juga sepertinya sudah tahu sekali kalau ia sering dibantu, ya seperti itu pokoknya lah. Pi pun yang menyerah. Ia berhenti, memutuskan untuk melupakan semuanya. Ia berdamai dengan hidup. Setelah menjalani hari-harinya yang sangat sulit, ia menuliskan keputusannya itu di bukunya. Pi mengamati sekitar dan dia melihat bahwa ada awan tinggi berbentuk seperti jamur. Dan sepertinya Pi tahu bakal ada badai lagi yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Dan ternyata akhirnya benar ya, badai itu datang. Pi langsung mengekatkan ikatan rakitnya dan naik ke perahu untuk berlindung dari ombak-ombak besar. Kemudian ombak besar itu menggulung dan menerjang, kemudian mengombang-ambingkan perahu mungil milik mereka. Ia harus berlindung di dalam terpal daripada mati karena badai. Pi yang nekat memilih untuk berlindung meski harus mati diterkam harimau. Untungnya Richard Parker sedang mabuk laut karena guncangan perahu. Kemudian petir yang menyambar menggelegar di permukaan laut, salah satunya mengenai air di sebelah perahunya. Cahayanya yang pecah menyambar air laksana akar pohon yang merambat. Pi meringkuk ketakutan lalu mulai menikmati alam. Ia pasrah jika harus mati hari ini. Ia pun mulai membuka terpal dan mengajak harimau itu untuk menikmati badai yang dahsyat. Sungguh edan sekali. Tapi sayangnya Richard Parker ketakutan dan meringkuk di pojok saat petir-petir menyambar. Kemudian Pi protes kepada Tuhan karena menakut-nakuti temannya. Ia berteriak-teriak kegirangan bisa merasakan langsung badai sedahsyat itu. Pi juga sambil membacakan ayat suci Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 1-4. Badai yang semakin dahsyat, Pi akhirnya masuk ke terpal dan menutupnya. Badannya yang penuh lebam dan gores, ia harus mempertahankan pegangannya supaya tidak terkoyak ke sana kemari. Ia terombang-ambing bersenggolan dengan Richard Parker. Tanpa terasa badai berlanjut hingga pagi. Richard Parker yang kepayahan berbaring di bangku, tubuhnya yang semakin kurus. Begitu juga dengan Pi yang lemah untuk mencari makan. Ia tak mampu lagi berbuat apapun, hanya berbaring di terpal perahu. Dan rakitnya yang kita tahu hilang tersapu badai. Richard Parker yang sudah tak mampu lagi berdiri. Pi menangis. Richard Parker yang kelaparan dan menyalahkan dirinya karena tak mampu lagi merawatnya. Ia mengelus kepala Richard Parker. Kini ia rela disentuh meratap sambil meletakkan kepala Richard Parker di pangkuannya. Singkat cerita, Pi yang terombang-ambing menyusuri gelombang lautan. Pi merasakan kesadarannya kian lama menghilang. Setelah beberapa lama, Pi merasakan adanya kesejukan di atasnya. Dari matanya ia yang perih melihat seberkas warna hijau yang sejuk dan menenangkan. Ia pikir pasti mimpi atau sudah berada di alam surga. Ia mencoba bangkit, tubuhnya yang kepayahan. Pi ingin memastikan bahwa ia masih hidup, dan dari kejauhan ternyata benar ada rimbunan pepohonan di tempat perahunya. Ternyata tanah yang ia pijak bukanlah tanah, melainkan jalinan akar-akar pohon seperti dianyam dengan ketat.
Ia juga memotong akar dan mendapati rasanya yang enak dan penuh air. Pi akhirnya memutuskan untuk berjalan-jalan menjelajahi pulau itu. Setelah tubuhnya agak kuat dan segar, ia melihat ada ribuan merkat sejenis rakun, ya pokoknya seperti itu, sedang mengerumuni beberapa kolam yang bentuknya bulat sempurna yang tersebar di tengah-tengah pulau tersebut. Pi penasaran, ia mendekati kolam ingin tahu apa yang ditunggu para merkat itu. Mereka begitu jinak. Akhirnya ia menyadari ada beberapa tulang ikan yang tersebar di sekitar situ. Pi pikir merkat-merkat itu pemakan ikan, namun kemudian ia mendekati kolam tersebut dan melihat tidak ada ikan di dalamnya. Pi melongok dan terkesima melihat kolam itu terhubung langsung ke laut. Ia mencicipi air kolam dan senangnya setengah mati karena ternyata airnya tawar, yang berarti gangga raksasa itu menyaring air laut menjadi air tawar sungguhan. Sungguh luar biasa. Ia memutuskan untuk berenang. Sekian lama bertemu air asin, ia minum sepuasnya dan membersihkan dirinya. Senja merendah di ujung samudra. Pi yang ingin tinggal di pulau tersebut karena makanan dan air tawarnya melimpah. Ia menyiapkan beberapa selimut dan tali dari perahu untuk merakit di cabang untuk ia tiduri. Semakin gelap semakin hari, Pi dikejutkan oleh pulau itu. Para merkat berlarian ke arah pohon seolah ada hantu yang mengejarnya. Dan kemudian malam pun tiba. Pi terbangun dan melihat kolam di bawahnya bersinar keperakan. Ia pun takjub dan memperhatikannya, dan saat itu juga hatinya langsung menciut manakala ia melihat banyak ikan yang muncul dari dasar laut, tersedot ke kolam dan hancur perlahan seolah kolam itu mencernanya. Pi menemukan sebuah fakta yang mengerikan. Ia mengkhawatirkan Richard Parker yang ternyata ia lihat dari kejauhan sudah ada di perahu. Pi pun memperhatikan sekeliling dan melihat pepohonan juga bersinar keperakan. Seluruh pulau bersinar menarik para ikan. Ia penasaran karena buah yang di pohon juga ikut bersinar. Ia pun memetiknya. Buahnya terasa ringan seperti tak berisi. Ternyata buah itu kumpulan daun yang melekat berbentuk bulatan. Ia mengupas daun itu satu persatu dan membuatnya merinding karena ada gigi manusia di dalamnya. Sungguh aneh sekali ya. Pi terlalu ngeri untuk tinggal di sana. Ia memutuskan untuk meninggalkan pulau tersebut. Ia membawa persediaan air tawar dari gangga itu ya, dan merkat-merkat untuk Richard Parker. Dan akhirnya ia berlayar kembali. Pi pikir saat ia menyerah, Tuhan membuat ia mampir ke pulau tersebut untuk melanjutkan perjalanannya yang belum selesai. Sekian lama berbulan-bulan, akhirnya persediaan ia mulai habis dan Richard Parker mulai kehabisan tenaga. Dan tibalah harapan yang menjadi kenyataan. Ia akhirnya terdampar di sebuah pantai Meksiko. Pi yang sudah tidak kuat lagi untuk berjalan akhirnya terjatuh dan melihat Richard Parker melompatinya berjalan menyusuri pantai. Sampai di tepi hutan, harimau itu berhenti. Pi berharap harimau itu akan berbalik arah dan mengaum padanya. Hanya sekedar mengucapkan selamat tinggal ya, harapan untuk Pi. Tapi ternyata tidak. Richard Parker melenggang begitu saja memasuki hutan. Pi langsung menangis keras melihatnya. Ia merasa patah hati ditinggalkan begitu saja. Di sini admin menyimpulkan bahwa Richard Parker tidak menolehnya sedikit pun. Itu mengartikan bahwa Richard Parker berterima kasih kepada Pi. Ya kok bisa bang gitu. Oke, admin jelaskan sedikit lagi, yang dimana Richard Parker bisa saja memakan Pi saat tak berdaya. Tapi Richard Parker lebih memutuskan untuk melompati dirinya dan pergi begitu saja. Richard Parker tidak menurunkan harga dirinya, dan itu membuat admin terpesona ketimbang kucing yang sering ngelus-ngelus admin saat makan. Dan film pun berakhir teman-teman. Oke, itu dianya film Life of Pi. Ada banyak wawasan yang kita petik pada film ini mengenai beragam macam hewan di tengah laut dan peristiwa-peristiwa yang aneh yang membuat kita terpesona ya. Film ini diberi ranting untuk IMDb 7,9. Sungguh ranting yang sangat pantas sekali untuk didapatkan, dan admin akan berikan 8,5 ya, karena visualnya yang sangat real, alur ceritanya juga menarik, dan film penuh makna yang membuat kita tidak pernah bosan untuk menontonnya berkali-kali. Oke, segitu saja dari Fokus Konten. Kurang lebihnya dimohon maafkan bila ada perkataan atau kesalahan dalam video ini. Akhir kata saya tutup. Salam sukses, salam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terhibur.